Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, kami memuliakan segenap jamaah musalla Nurul Ikhlas, para guru, asatidz, hujjah, tokoh masyarakat, para orang tua yang hadir pada malam hari ini. Kita semua mudah-mudahan senantiasa dalam naungan, lindungan, hidayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan-amalan kita senantiasa Allah kabul, mudah-mudahan menjadi wasilah kita, mudah-mudahan menjadi pahala kita yang nanti yaumul qiyamah memberatkan mizan timbangan kita, dan mudah-mudahan kita dapat naungan daripada Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmah, keridhaan, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita limpahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan rutin kita setiap hari Sabtu malam Ahad. Mudah-mudahan ini menjadi sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, bukti kita ketaatan kita kepada Allah taala. Kita melaksanakan perintah Allah salat Isya berjamaah, lanjut dengan kegiatan ta'lim. Mudah-mudahan kita yang duduk di sini, dosa-dosa kita disengaja ataupun tidak disengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajat kita, Allah tinggikan kedudukan kita, Allah kemudian berikan tempat yang layak nanti yaumul qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita. Istiqomah terus kita bersolawat kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada praktik kehidupan sehari-hari bahwa yang namanya kita bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia, kadang memang ada yang nyenengin, kadang ada yang tidak nyenengin. Oleh karenanya di sini kita dikasih sebuah solusi bagaimana kemudian ketika kita menghadapi sesuatu perkara, hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Karena sejatinya terkadang kita kesinggung aja, kadang-kala suka emosi. Kita nggak dianggap, kemudian kita tidak dihargai, kemudian kita langsung emosi. Oleh karenanya ada kemudian nanti kita akan diberi sebuah solusi jalan keluar, kemudian diberikan tatanan bagaimana kemudian kita bisa menghadapi itu semua dengan terus bersabar, dengan rasa santun dan lain sebagainya, sehingga kita senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yakun fihi thalathu khisalin lam yajid ta'mal imani hilmun yaruddu bihi jahilal jahil wa wara'un yakhruzuhu anil maharim wa khulqun yudari bihin nasa. Ini ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau jelaskan man lam yakun fihi thalasu khisalin, jika sekiranya ada seseorang
ada manusia tidak ada di dalam hatinya, tidak ada di dalam dirinya 3 perkara, lam yajid ta'mal imani, maka orang tersebut tidak akan bisa merasakan nikmatnya, manisnya iman, percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada dari baginda Nabi, ya, artinya Rasulullah mengajarkan kita, menuntun kita bagaimana kemudian kita melakukan keseharian kita, kerja, kemudian kita bermuamalah dan lain sebagainya tetap didasari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Nabi? Yang pertama beliau jelaskan, hilmun yaruddu bihi jahilal jahil. Sikap santun, sikap lembut, ramah hati manakala menghadapi orang-orang yang bodoh yang suka mencerca kita. Ini banyak apa dikit? Banyak ya, ada lah. Kadangkala orang suka iseng ngeledek kita, ngeremehin kita. Kenapa? Pada dasarnya mereka yang ngeledek meremeh kita masuk kategori orang yang jahil. Jahil bukan berarti bodoh, nggak ngerti hitung-hitungan, nggak ngerti sopan santun, nggak ngerti pembelajaran. Tapi jahil di sini mereka nggak ngerti secara kedudukan, secara manusiawi. Maka sebenarnya di mata Allah kita adalah sama. Maka orang yang merendahkan kita, orang yang meremehkan kita, maka orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang jahil. Faham mungkin, secara norma, secara etika ngerti, tapi di dalam implementasi, dalam penerapannya disebut sebagai orang yang jahil, orang yang dungu. Makanya zaman dulu disebut dengan zaman jahiliyah, zaman sebelum Nabi Rasulullah lahir. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Bukan berarti mereka bodoh, bukan. Mereka pinter dalam usaha. Majunya orang-orang Quraisy itu luar biasa dalam hal perdagangan. Tapi apa kemudian mereka digelari, dijuluki sebagai orang atau suku atau zaman jahiliyah? Karena secara pemahaman agama, secara norma-norma agama mereka nggak pakai. Tuh. Makanya dalam riwayat dijelaskan begitu, terkadang ya mereka kalau yang lahir anak perempuan pada zaman dulu tuh, malunya luar biasa. Dikubur hidup-hidup, ada yang digugurin gitu ya. Karena apa? Nggak bisa diajak buat perang. Yang kuat semakin berkuasa, yang lemah semakin bertindak. Tuh, itu orang jahiliyah. Maka pemahaman-pemahaman seperti itu yang merasa punya kedudukan, punya wewenang, kemudian menginjak-injak orang yang bawah, mereka termasuk sebetulnya adalah orang yang dungu, orang yang jahil, orang yang bodoh. Gagah penampilan mereka, berdasi, berjas, sepatu mentereng, tapi perilakunya seperti orang yang jahil. Maka beruntunglah manakala ada orang yang kemudian merendahkan kita, ada orang yang mengejek-ngejek kita, disikapi, dijawab, kemudian dengan dihadapi dengan rasa santun, sabar, tenang. Maka orang kayak seperti ini senantiasa hidupnya akan diliputi merasakan kenikmatan iman daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berat. Kita mah diledek sedikit juga udah kayak apa marahnya. Itu benar enggak, Pak? Enggak disebut juga gitu kan, kadang-kala enggak dihargai juga, kadang-kala suka merasa dirinya, wah, saya nggak dihargai nih di sini nih. Udah dah, pulang aja. Udah dah, misalkan saya apa gitu kan. Kenapa? Karena merasa dirinya tidak dihargai dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka punya sifat halim, punya rasa santun, punya kemudian hati yang lembut, insya Allah. Karena apa? Yang mengangkat derajat kedudukan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Emas kuning ya kan, emas
Dimanapun berada, di tempat lumpur, di kali, di sungai, di apa lagi Pak? Kalau orang nyari emas tuh, di kebun-kebun, di apa tuh, di gunung-gunung, tetap ya kan? Yang namanya emas mah disebut emas, walaupun bergabung, walaupun berkumpul dengan lumpur. Kenapa? Karena yang mengangkat derajat kedudukan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beda mereka yang kemudian dianggap pengen diangkat dan lain sebagainya, itu beda. Di depan mereka akan hormat kepada kita, di belakang akan injek-injek kita, benar nggak? Ya, kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang arif, yang adil. Ya. Jangan merasa diri mentang-mentang punya wewenang, kemudian akhirnya punya rasa ingin menguasai lain sebagainya. Allah a'lam. Pertama tuh. Kemudian yang kedua adalah waraun yahruzu anil maharim. Sifat wara, sifat hati-hati. Orang wara bukan berarti mereka enggak usaha, bukan berarti mereka enggak mencari duit, enggak mencari rezeki, tidak. Beda. Saya mau waro aja dah, hati-hati. Akhirnya apa? Kagak mau kerja, di rumah aja gitu kan. Anak bini mau makan apa? Sederhananya begitu. Sedangkan ketika kita sudah berkeluarga, ijab qabul, saya terima nikahnya, harus bergetar. Malaikat kemudian nangis pada saat itu. Kenapa kok malaikat nangis? Karena kasihan sama laki-laki yang calon suami tadi, yang menjadi bapak tadi. Istri, anak-anaknya dosanya ditanggung oleh suami. Suami punya dosa, tanggung sendiri. Istri berbuat dosa, anak berbuat dosa, suami, bapaknya kebagian dosanya. Istri dosa satu, suami dosanya dua. Tuh, makanya hati-hati suami. Jadi wara. Nah, wara di sini apa? Dijelaskan oleh baginda Nabi, wa waraun yahruzu anil maharim. Hati-hati dengan senantiasa menjaga perkara-perkara yang haram. Ya. Perkara yang haram. Karena apa? Dijelaskan oleh baginda Nabi, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara halal dan haram adalah mutasyabihat, sesuatu yang subhat. Yang subhat aja jangan sampai dibawa ke rumah, apalagi yang haram. Makanya kata guru kita mah, kalau kata Agim, orang yang usaha, suami yang usaha, mau jualan, mau dagang, mau ngojek, mau kerja dan lain sebagainya, itu bawa duit haram, dagangnya hasil nipu, duitnya hasil sesuatu yang nggak jelas, dia bawa pulang, sama aja itu suami, itu bapak ngasih minum, ngasih makan dari bangke dan dari air kotoran, air got diminumin kepada anak dan istrinya. Kita dapat nih yang subhat, ya pegang aja, tapi kemudian jangan dibawa buat dicampur aduk dengan perkara yang halal. Istri mah, anak mah kasih dari gaji kita yang murni, yang subhat mah kita kasih buat pembangunan apa, buat sedekahin apa gitu. Ya. Kenapa? Karena itu tadi berdampak kepada anak kita. Apalagi anak kita yang belajar mah, masya Allah. Ya. Matek. Orang-orang dulu mah saking waranya luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Saking takzimnya, saking menjaganya perkara-perkara yang haram begini ya, dari kandungan betul-betul dijaga. Makanya orang-orang dulu mah ilmunya pada bermanfaat, masya Allah sampai sekarang. Tuh ya Pak. Jadi dijaga nih. Biar apa? Biar kita merasakan namanya nikmatnya ngerasain iman itu kayak gimana. Kan namanya iman kan percaya ada Allah, percaya ada malaikat munkar dan nakir, percaya ada malaikat rakib dan atid yang nanti senantiasa mengikuti kita. Ya. Tuh, ya. Jadi hati-hati dengan perkara yang haram. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kata baginda Nabi,
Wa khuluqun yudari bihin nasa. Kemudian kita punya etika. Punya etika, punya akhlak yang baik, yudari bihin nasa, manakala kita bergaul dengan manusia. Ya, dijaga etika kita, dijaga estetika kita manakala kita lagi ngumpul, lagi bergaul sama manusia yang lain. Nggak tahu kita kondisi apa yang ada dalam pikiran orang yang di depan kita. Nggak paham apa yang kemudian dirasakan oleh orang yang sedang kita ajak ngobrol. Entah dia itu lagi mikirin keburukan kita, entah itu mau mencelakakan kita, entah itu mau menjatuhkan kita nggak ngerti, kita nggak paham. Tapi bagaimana kita kemudian bergaul, orang mau berpikiran apa tentang kita tetap kondisinya ngejaga akhlaknya baik, berprasangka baik kepada orang yang ada di hadapan kita. Dia ngejelekin kita, mungkin Allah sedang ngasih kita cobaan dan lain sebagainya, terus aja berprasangka positif. Cuma nange agak berat. Benar gak Pak? Ya, agak berat hal-hal kayak begini kalau udah bergaul sama manusia. Kadang-kadang kita nggak terima kalau tetangga kita begini begitu kan ya. Padahal kalau bisa mah gitu kan kita tetap ikut apa yang Rasulullah SAW melaksanakan. Itu bagaimana Rasulullah diejek, bagaimana Rasulullah mau dibunuh, bagaimana Rasulullah diludahi, dibuangi sampah dan lain sebagainya. Tetap Rasulullah mah yang ada malah mendoakan. Tuh. Artinya mungkin manakala kita kemudian diomongin orang, manakala mungkin kita dijelekin orang, kita introspeksi diri apa yang ada dalam diri kita. Mungkin kita pernah bermaksiat, kemudian Allah pengen mengurangi, pengen mengampuni dosa maksiat kita, sehingga apa? Dengan cara itu Allah mengampuni dosa kita. Jadi berprasangka positif terus gitu ya. Karena tidak ada seorang hamba, tidak ada seorang manusia yang kemudian dikasih musibah oleh Allah, yang kemudian diomongin oleh orang lain, kecuali dosa kita akan diangkat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita diomongin sama orang, dosa kita diampuni. Makanya saya bilang tadi, mungkin kita punya dosa apa, mungkin kita pernah maksiat apa, sehingga Allah ingin mengampuni dosa kita lewat cara seperti itu. Oleh karenanya dijelaskan oleh baginda Nabi, wa khuluqun yudaru bihin nas. Ayo kita punya perangai baik, punya akhlak yang bagus, punya sopan santun manakala kita bergaul dengan manusia. Positive thinking aja. Anjuran dari baginda Nabi, 3 hal ini ada di dalam diri kita, maka kata baginda Nabi akan merasakan bagaimana nikmatnya iman, bagaimana sederhananya kita tidak merasa sakit hati, bagaimana kita tidak merasa iri, bagaimana kemudian kita tidak merasa dengki. Intinya begitu kata baginda Nabi. Karena apa? Kita kalau sudah diomelin, sudah diomongin, dijelekin, maka kalau kita sudah yakin mah dengan apa yang Allah putuskan, maka tidak ada sakit hati. Ya. Karena belajar hati itu Masya Allah beratnya luar biasa. Ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah hai manusia, kata baginda Nabi, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluha amaluhu kulluhu. Kalau baik tuh hatinya, insya Allah amal-amal yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau rusak hatinya, fasada amaluhu kulluhu, amal yang lainnya akan rusak. Apa itu kata baginda Nabi? Ala wahya al-qalbu. Ketahui bahwa itu adalah hati. Tuh. Makanya kalau belajar sama Algi mah belajarnya hati mulu kan, tentang tawadu, tentang kemudian istiqomah, tentang akhlak perangai yang baik. Tuh berat. Makanya kajiannya kajian ilmu al-hikam. Tuh apa? Ngajarin diri. Maka yang terkenal di situ yang disampaikan dalam kitab al-hikam itu adalah man arafa nafsahu arafa rabbah. Orang yang tahu ngerti dirinya, maka dipastikan orang tersebut akan tahu ngerti Tuhannya.
Man arafa nafsahu arafa rabbah. Orang yang ngerti dirinya maka dia akan tahu Tuhannya. Kenapa maksudnya begitu? Karena begitu kita mau emosi, mau begitu marah, mau kita dongkol, oh iya ada Allah yang senantiasa mengawasi kita. Nggak jadi. Mau berbuat kemudian kita melakukan korupsi, melakukan penganiayaan, melakukan penipuan, oh nggak jadi. Ada Allah yang melihat kita. Masya Allah. Ya, 3 hal yang disampaikan oleh baginda Nabi. Makanya dijelaskan bahwa menurut Abdullah As-Samarqandi, beliau menjelaskan yang bagi lil muslimi ayyakuna haliman saburan. Bagi seorang muslim hendaknya kalian harus mempunyai sifat halim, sifat lembut, sifat kasih sayang dan sifat sabar. Fa inna dzalika min khisalil muttaqin. Karena yang halim lembah lembut itu, sifat yang punya seperti itu, sifat yang sabar kayak seperti itu adalah dimiliki jalannya orang-orang yang bertakwa. Allah memuji mereka. Allah memuji mereka di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Asy-Syura dijelaskan walaman sabara wa ghafara. Dan pasti, nah lanyala taukid nih. Dan pasti mereka orang yang senantiasa bersabar. Ada yang menggolimi dia sabar, menganiaya dia sabar, wa ghafara, bahkan memaafkan. Tuh, ada nggak Pak? Orang aniaya kita untuk langsung memaafkan itu berat, bener nggak? Karena jaminannya surga. Orang yang mendolimi kita, kemudian kita sabar, bahkan wa ghafara dan memaafkan orang yang menzalimi kita, fa inna dzalika min azmil umur. Karena sesungguhnya hal tersebut adalah perkara yang sangat diutamakan. Janjinya surga. Orang yang sabar ngampunin orang yang zalimi kita. Ya. Masya Allah. Tapi berat. Bahkan di dalam surah Fussilat ayat 34 Allah Ta'ala jelaskan wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu, dan tidak sama, beda antara perkara yang baik dan perkara yang buruk. Idfa billati hiya ahsan, maka bantahlah, maka balaslah perkara yang jelek tadi dengan yang baik. Makanya perkara kita, perangai kita ikut sama perangai baginda Nabi, dicaci, dimaki, didoakan kebaikan. Kita diejek, doain aja ya Allah, mudah-mudahan orang tersebut diampuni dosanya, diberikan hidayah. Kenapa? Karena begitu kita ngedoain orang, sama aja kita ngedoain diri sendiri. Ibarat saya pernah dikasih tahu, diajarin karena salah satu ustaz lah. Kalau ente dia omelin orang, kalau ente dimarahin orang, udah doakan aja katanya. Saya pernah nasihatin begitu. Kenapa kata beliau? Karena itu kayak seperti ente ngelempar bola ke tembok. Coba bola itu kita lempar ke depan, ke hadapan kita ke tembok, balik nggak bola itu? Baik lagi kan? Balik lagi. Begitu. Kalau kemudian kamu diomelin, dizalimi orang, didoakan kebaikan, maka kebaikan itu akan berbalik ke kamu. Tapi ketika kamu dizolimi orang, kemudian kamu balas, maka doa yang kamu omongin itu akan berbalik buat kamu juga, kena juga kamu. Oh iya benar juga ya kayak gitu. Tuh, karena udah diajarin begitu saya. Ya, ini nih ternyata dalilnya, keterangannya. Idfa billati hiya ahsan, balaslah itu semua keburukan-keburukan tadi dengan kebaikan. Tetangga suka usil banget sama kita. Oke lah, kita dari pasar beli salak sekilo, kasih buat tetangga kita. Kira-kira besok bakal marah nggak Pak? Terus begitu kita masak daging, kita kasih sepiring, kemudian kita diomelin tiap hari, masih tetangga, terus kita punya apa kita kasih. Kira-kira kalau seminggu 2 minggu itu hatinya akan luluh nggak? Pasti luluh Pak. Karena apa kata Allah Ta'ala, ayat ini lanjutannya, faidalladzi bainaka wa bainahu adawatun
ka'annahu waliyun hamim. Firman Allah Ta'ala surah Fussilat ini dilanjutkan, maka apabila itu terjadi antara kamu dengannya mengenai hal ini, kemudian ada waktu yang tadinya musuh, kata Allah Ta'ala, ka'annahu waliyun hamim, maka akan menjadi kawan akrab. Tuh. Maka jangan dilawan. Api jangan dibalas dengan api, berkobar-kobar. Orang ngomelin kita, orang zalim sama kita, kita punya apa nih? Kasih. Tetangga kita rese banget nih, kasih. Kita punya apa? Kasih. Maka kata Allah Ta'ala, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka kalau itu terjadi, kamu jadi musuh antara kamu dengan orang tersebut, maka orang tersebut dipastikan akan menjadi teman sejati, akan menjadi kawan akrab. Tuh, begitu. Sekarang udah sunatullah kok seperti itu, ya. Orang hasud emang banyak, orang nggak suka emang banyak, orang nggak seneng emang ada. Tapi bagaimana kita menyikapi itu semua? Berat lah, ya pelan-pelan lah. Namanya manusia. Sabar kan ada batasnya, Ustaz. Oh, jangan semula seperti itu ya. Kenapa? Sabar itu kalau kita ngomong ada batasnya, berarti kita membatasi sabar. Ya. Karena balasan orang yang sabar itu bighairi hisab. Jawaban, balasan mereka yang senantiasa bersabar, balasannya itu bighairi hisab, nggak kehitung. Berapa yang Allah berikan kepada kita? Banyak. Bighairi hisab, tak terhingga, tak terhitung balasan bagi mereka yang sabar. Kita berjuang berperang melawan orang-orang kufar, apakah itu termasuk sabar? Sama, itu juga termasuk sabar. Maka jangan kemudian kita katakan bahwa sabar itu ada batasnya. Itu berarti kita ngomong begitu, kita membatasi rasa sabar. Kita marah, itu juga bentuk sabar kita. Ya. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan Ibrahim. Kenapa Ibrahim alaihissalam? Beliau ini Masya Allah Nabi yang disebut dengan Khalilullah. Dalam surat Hud Allah Ta'ala jelaskan, Inna Ibrahim la halimun awahun munib. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam la halimun, punya sifat, punya rasa sopan santun yang sangat luar biasa. Halim. Mun awahun, apa awahun? Terus senantiasa mengingat dosa-dosanya. Munib, kemudian senantiasa mengikuti apa yang Allah perintahkan kepadanya. Tuh Nabi Ibrahim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang lain dijelaskan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Maka bersabarlah kamu hai Muhammad. Bersabarlah maksudnya kepada kita nih, seperti sabarnya para nabi-nabi ulul azmi. Tuh, sabarnya. Makanya kan ada nabi yang disebut dengan nabi ulul azmi, ada 5 tuh. Kenapa? Karena memang sabarnya luar biasa. Salah satunya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang-orang yang jahil, orang-orang yang dungu, kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan dijelaskan, orang yang dungu, orang yang jahil kemudian memaki-maki kita, qalu salama, mereka senantiasa menjawab dengan tenang, menjawab dengan rasa selamat, mendoakan mereka dengan keselamatan. Tuh kita. Allah Ta'ala ngajarin kita kayak begitu. Kita profesinya tukang jualan, dihina-hina, bang gimana jualannya begini begitu. Ayo kita hadapi, kita omongi baik-baik, kita sampaikan. Kemudian ada yang ngasih kita berita hoak, oh barang yang di situ mah jelek-jelek begini begitu. Buktikan kalau kita jualannya benar. Tuh. Jangan nipu ya. Jangan kadang-kala kasih, nih ini jeruk manis nggak manis, cobain aja, kita ambilin deh yang manis. Giliran yang ditimbang yang asam. Ini nipu nih. Nggak berkah rezekinya, usahanya ya. Jadi apapun yang kemudian kita hadapi, kita dimaki-maki, kita dizalimin sama orang,
berusaha bagaimana kemudian kita itu didoakan mereka, kita terima dengan lapang dada. Mudah-mudahan itu mengampuni dosa kita. Ya. Gak bisa Ustaz, pelan-pelan. Namanya manusia, panas kadang-kadang kita. Ya. Makanya ada cerita yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbah radhiyallahu taala anhu. Ada seorang hamba ya. Ada seorang hamba Allah Ta'ala, Masya Allah, ibadahnya luar biasa. Innahu kana abidun, hamba Allah Ta'ala fi Bani Israel, pada zaman Bani Israel. Ini hamba Ta'ala ini terus digoda. Arada syaitanu ayyudillahu falam yastati. Ini hamba Allah yang ibadahnya luar biasa, taatnya luar biasa, digoda oleh setan, disesatkan oleh setan, falam yastati. Setan enggak mampu, enggak bisa nyesatin hamba Allah Ta'ala tersebut. Hingga suatu ketika ini hamba Allah nih, si fulan ini yang soleh ini keluar meninggalkan rumahnya. Wa kharaja syaitanu ma'ahu likay yajida minhu fursah. Begitu si hamba Allah fulan tersebut keluar dari rumahnya, ada safar, ada bepergian, setan ngintil dari belakang. Mudah-mudahan nih di jalan atau di mana aku goda dia, biar dia itu kemudian jadi berubah keyakinan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dalam perjalanan didatangkan syahwat seorang cewek. Wah, syahwatnya. Kemudian dimunculkan rasa marahnya. Syahwatnya digoda, marahnya digoda. Falam yastati minhu ala syai'in. Tapi enggak digubris, cuek aja orang tersebut. Enggak berhasil setan ngegoda orang tersebut dengan syahwat, dengan wanita, kemudian dengan amarah. Begitu nggak berhasil, jalan lagi. Di tengah perjalanan fatahu min kibal khaufi, diberikan rasa takut di dalam hatinya. Diberikan rasa takut di dalam hatinya dengan apa? Dengan menjadikan gunung yang tinggi kemudian tiba-tiba runtuh. Wa ja'ala yadalla alaihi sakhrah minal jibali. Ini gunung tiba-tiba lagi berdiri kokoh, tiba-tiba runtuh pada roboh. Tuh, batunya pada berjatuhan dan lain sebagainya, dirasakan rasa takut. Begitu itu batu pada longsor dan lain sebagainya, sampai kepada orang tadi, si hamba Allah tadi yang bernama fulan, zakarallahu ta'ala, dia berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fana'at anhu, kemudian dia lewat aja begitu, ya. Terhindar dari bencana yang terjadi, gunung longsor itu, gunung pada meletus, dia lewat, terhindar. Kenapa dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya banyak kejadian musibah-musibah yang terjadi, gempa bumi, longsor, kemudian tsunami, ya, angin puting beliung dan lain sebagainya. Ketika orang itu di tengah dihimpit kesulitan seperti itu, kemudian ingat zikir kepada Allah Ta'ala, maka yakin Allah akan menyelamatkan orang tersebut. Ini perlu yakin Pak, ilmunya ilmu yakin kalau begini. Ya. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak daya dan upaya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Lemah kita di situ, ngaku kita. Tuh, yang nyelamatin kita Allah. Banyak nih kasus kejadian-kejadian seperti ini. Ya. Lewat tuh. Summa ja'ala yatamasala bil asad wasyiba. Kemudian waduh, kata setan, geleng-geleng, dikasih gunung runtuh, longsor, lewat aja nih orang nih. Akhirnya setan menyerupai jadi binatang buas, jadi singa. Tuh. Takut gak kita lihat singa Pak? Ngeri kan? Begitu lihat singa, orang tadi cuek aja. Kenapa? Dia zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, falam yubali bi, dia cuek, bodoh, ya.
Dia makhluk Allah, saya makhluk Allah. Allah yang akan menyelamatkan saya. Cuek. Lam yubali, cuek aja. Akhirnya, waduh, setan benar juga nih keimanan nih orang pemuda tersebut. Maka begitu dia berhenti wudu, sholat dia. Nah, pemuda tadi sholat. Begitu sholat, nah ini kesempatan saya nih kata setan. Berubah. Jadi apa? Jadi ular. Kata kadang-kala nih ada nih dijelasin. Kalau malam ada ular katanya Pak ya, datang ke rumah kita jangan dibunuh. Itu biasanya setan. Kalau kita dibusak pakai sapu diam aja, oh berarti itu setannya ularnya ular bohong-bohongan. Ya. Jadi diusir aja bismillah gitu kan, jangan dibunuh. Takut-takut itu setan. Kenapa? Karena setan itu banyak memang kebanyakan ya menjelma jadi ular. Nah di sini nih kata setan kesempatan nih lagi sholat ya aku goda dia dengan apa? Dengan jadi ular dia seret datang kepada orang yang lagi sholat tadi si fulan tadi melingkar di bawah kakinya. Bila hayat wa yusalli fajala yatalawa ala qadamaihi. Terus begitu melingkar ke kakinya dia naik dari kaki ke betis terus ke pahanya ke badannya, enggak digubris sama sekali. Sholat aja orang tersebut tuh. Makanya kalau mau sholatnya khusyuk mah begitu. Kita mau ada kala ya saya lah pribadi. Ada nyamuk tek gitu kan, udah kerasa bener tuh. Kita geplak kadang-kadang tek. Ada gatal dikit kita garuk, enggak? Ada semut jalan aja kadang kerasa bener tuh. Kenapa? Bukti kalau kita sholatnya nggak khusyuk. Para sahabat lah gitu, masya Allah. Begitu kalau sholat, kena panah tuh kan salah satu sahabat. Aduh jangan cabut sholat sekarang, jangan cabut dulu sekarang. Nanti cabut kalau sekali lagi sholat. Tuh. Jadi panah itu anak panah kan apa ya? Depannya kan runcing gitu. Kalau disabut kan daging itu kan ke bawah. Jangan dicabut kalau saya lagi begini, cabut kalau lagi sholat. Tuh begitu lagi sholat dicabut tuh, seret. Habis selesai sholat. Udah cabut belum panahnya? Kok nggak kerasa? Tuh, saking khusyuknya sholat. Nah sama nih, siapa Allah juga nih orang dari Bani Israel. Ular melingkar di badannya dia cuek, dia nggak peduliin, tetap dia sholat ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu wakana idza arada sujud, begitu mau sujud ini ular seret langsung turun. Persis kepala ular tadi ada di tempat sujudnya orang tersebut. Tuh, ibarat kalau sejadah, di ujung sejadah yang buat kepala kita, ularnya udah begitu tuh, udah mangap. Udah mangap. Mau nyaplok itu bukan udah kobra lagi nih, mangap udah gede. Kita jangankan ular mangap begitu ya. Ular lewat ya bisa ngacir sholat. Ini ular udah mangap tuh, mau nyaplok kepalanya di tempat sujud, apa dia? Lihat, taki mau rasa mau menelan itu kepalanya, fajala yunhiyahu hatta istamkana min adliyas juda. Begitu Allah sujud, itu digeser doang tuh ular seret gitu kan? Digeser, diem aja ular, orang iblis, orang setan, kan lagi nakut-nakutin nih. Jadi ularnya kagak nyaplok. Kalau ular beneran gigit mungkin ya. Nyaplok. Ini mah setan, dia tahu gitu kan digeser ularnya. Dia sujud. Waduh kata setan iblis, ini orang udah digoda syahwatnya, marahnya, gunung meletus dia cuek, kemudian jadi singa saya cuek, sampai ular mau nyaplok kepalanya enggak takut-takut juga nih orang bagaimana? Falamma faragha min salatihi, ketika selesai dari salatnya wadha habaja ilaihi syaitan faqala, selesai salat assalamualaikum, setan ngampirin orang tersebut si fulan tadi. Ana fa'altu bika kada wa kada falam astatimika ala syai'un. Waduh, hei hamba Allah, saya udah ngegoda kamu, saya udah nakut-nakutin kamu sampai terakhir tadi jadi ular, kamu nggak bergeming, tetap aja yakin kepada Allah Ta'ala. Saya nyerah,
ngegoda kamu. Wa qad bada'a li an usadiqaka. Boleh enggak saya berteman dengan kamu? Tuh iblis, setan nyerah ngegoda orang tadi, saking nyerahnya pengen berteman dengan si hamba Allah tadi dari Bani Israel. Wala uridu dhalalataka ba'dal yaum, dan saya nyerah tidak akan mengganggu, menggoda kamu lagi mulai hari ini sampai berikutnya. Apa jawaban si hamba Allah tadi? La al-yawma alladhi khawfatni ya bihamdillahi ma hiftu minka. Tidak, dari awal kamu nakut-nakutin saya tidak takut, kayak saya yakin zikir ingat kepada Allah Ta'ala, maka alhamdulillah saya selamat. Maka saya nggak mau berteman dengan kamu. Udah tahu kalau itu syaitan, kalau itu iblis ya. Kemudian kata syaitan, kata faqala lahu ala tas'aluni an ahlika ma asabahum ba'daka. Kata syaitan, tahukah kamu bahwa keluarga kamu ya, apa yang terjadi setelah kamu pergi seperti ini ya. Faqala lahu al-abidu. Nah, si hamba tadi sangat bijak dia jawabannya. Ana mutu qablahum, saya akan mati duluan sebelum mereka. Kemudian ala tas'aluni amma adalla bihi bani Adam. Tahukah kamu dengan apa saya menyesatkan anak keturunan Adam? Kemudian dijawab oleh hamba Allah tadi, bala iya. Coba ajarin saya, kasih tahu saya bagaimana kamu menyesatkan anak Adam. Fa akhbirni billati tasilu bihi ila dhilali bani Adam. Kemudian kata iblis, qala bisalasati asya'a. Tahu enggak? Saya menyesatkan anak keturunan Adam dengan 3 hal. Ini ceritanya iblis nih, setan nih. Kata iblis, 3 hal yang bisa menyesatkan gampang buat manusia adalah asyahu wal ghadabu wal wasukaru. Yang pertama dengan sifat rasa kikir, rasa pelit. Kikir nih, saya menanamkan dalam dada manusia. Kemudian yang kedua wal ghadabu, dengan amarah mereka. Yang ketiga wasukari, dengan mabok. 3 hal nih yang paling gampang ngegoda manusia. Jadi manusia pelit, jadi manusia kemudian tukang marah-marah, emosian mulu, dan yang ketiga jadi manusia yang tukang mabok. Gampang iblis nih. Dijelaskan oleh iblis, fa innal insana idza kana syahihan. Nih begini kata iblis. Karena sesungguhnya manusia kalau mereka pelit, kalau mereka kikir, ya. Qalilna ma lahu fi ainihi, saya kasih gambaran di dalam hati mereka bahwa kalau nanti saya sedekah, harta saya jadi sedikit. Saya punya uang 50.000, saya saya sedekahin 10.000. Waduh, uang saya berkurang dong jadi 40.000. Tuh, itu siapa yang ngomong? Siapa yang membisikkan itu? Iblis, setan laknatullah. Kalau saya nyumbang masjid, kalau saya nyumbang ada kegiatan-kegiatan Islam, kalau saya sumbang di pengajian, kayak saya sumbang ada pembangunan sarana-sarana ibadah, nanti duit saya jadi berkurang, tabungan saya jadi berkurang. Tuh. Jadi di pandangan mata orang tersebut ditanamkan oleh iblis, oleh syaitan akan apa? Kekurangan-kekurangan hartanya manakala mereka mau nyumbang, mau sedekah, mau bayar zakat. Tuh, yang nanam itu semua adalah iblis, syaitan. Satu. Makanya kalau kita ada orang minta, Pak. Aduh, kalau saya kasih nggak jadi nih beli jeruk sekilo, jadinya setengah. Nah, itu setan tuh. Ya. Karena kata baginda Nabi yang disampaikan oleh cucunya, Inna lisaili haqqun, bahwa sesungguhnya bagi orang yang minta-minta itu ada hak. Walau kana bil farasi, walaupun orang yang minta itu pakai kuda.
Zaman dulu itu kuda kan kaya. Kalau sekarang walaupun orang yang minta-minta itu pakai mobil. Begitu ada orang minta-minta datang ke kita pakai motor, pakai mobil, bajunya bagus, Pak, minta Pak. Ada hak buat orang yang minta, kata baginda Nabi. Kita punya berapa? Kasih aja 2.000. Karena apa? Dalam sisi lain Rasulullah jelaskan al-yadul ulya khairum minayadis sufla. Tangan di atas orang yang suka ngasih, suka memberi lebih baik, lebih utama daripada orang yang suka minta-minta. Tuh, jadi begitu Pak. Orang datang ke rumah kita, jangan ngumpet kita. Kita punya duit berapa? 1.000 ya, kasih seadanya 1.000. Punya duit 2.000, kasih 2.000. Kenapa? Orang ada hak kok buat orang yang minta-minta. Kata baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Hasan dari cucunya. Ya. Satu tuh sifat kikir nih, pelit nih, yang kemudian dikasih gambaran-gambaran, aduh duit saya berkurang, ini buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Nah itu setan tuh. Akhirnya kita malah sedekah. Dan ingat bahwa nanti yaumul kiamah manusia itu akan berada di bawah sedekah yang dia berikan. Jadi manusia itu hari kiamat tahta dzilli shadaqah yaumil qiyamah, di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Apa sedekah yang kita berikan? Nyumbang apa? Ada pembangunan masjid buat sarana ibadah. Bantu enggak kita atas jalan Allah? Bantu enggak ada kegiatan-kegiatan keislaman? Bantu enggak ada kegiatan-kegiatan pengajian? Tuh. Ya. Duit berapapun kita miliki, ya itu akan percuma kalau tidak disedekahkan, kalau tidak diberikan kepada haknya. 2,5% ada hak anak yatim di dalam harta kita. Tuh. Tinggal bagaimana kita, terserah masing-masing dah. Ya, masalah sedekah makan sifatnya sembunyi-sembunyi. Itu diberikan rasa pelit, kikir, bakhil oleh iblis. Yang kedua dibenamkan rasa emosi, rasa marah kepada manusia. Kenapa kata iblis dijelaskan wa idza kana ar-rajulu ghadhuban adarnahu bainana kama yudiru sibyanal qurata bainahum. Tuh. Kalau ada manusia yang suka marah-marah, kata iblis ya. Idza kana ar-rajulu ghadhuban, kalau ada manusia yang marah, yang emosi, adarnahu bainahu, Allah ya Allah. Iblis, setan laknatullah mengumpamakan orang tersebut kayak bocah, kayak anak yang lagi main bola. Dia pegang bola, dia lempar-lempar, dia kemana-kemanain tuh. Jadi dia umpamakan oleh iblis itu kalau ada dalam sifat manusia rasa amarah, emosi, suka marah-marah, suka kesinggungan, maka dia itu sedang apa? Diumpamakan lagi jadi bola. Nih, diombang-ambing oleh iblis, oleh setan. Tuh, jadi kayak diumpamakan anak kecil yang lagi mainin bola. Tuh. Walau kana yuhyil mauta bidawati lam nai'as minhu. Sekiranya seandainya orang itu yang lagi marah itu doanya mustajab, bahkan bisa menghidupkan orang mati, saya tidak putus asa. Kenapa? Karena gampang kalau dia emosi, dia marah, saya mengombang-ambing dia. Tuh. Di doanya mustajab sekalipun, sekali berwali, sekali berkiai, tapi kalau emosinya luar biasa, suka kesinggung, suka marah-marah, maka tetap kata iblis, gampang itu mah. Orang yang suka marah-marah. Kenapa? Karena saya umpamakan seperti bola, itu kiai, itu ustadz, itu orang yang tokoh masyarakat. Ya. Fa innama yubni wa yahdimu fi kalimatin wahidatin. Karena sesungguhnya dia itu terus berusaha ngebangun, tapi dia akan merusakkan juga dengan satu kalimat saja. Tuh, gampang bagi iblis. Wa idza sakara qidnahu ila kulli su'in kama tuqadul ghanamu bi adnaha haitsu nasha. Maka yang ketiga, mabuk. Kalau sekiranya orang itu mabuk, ini gampang aku giring dia untuk melakukan hal-hal dosa-dosa yang lainnya. Diumpamakan seperti kambing, seperti binatang ternak yang aku giring, yang aku ajak kemana aja pasti dia mau. Gimana sih kambing Pak? Kalau diikat talinya, dibawa kemana aja sama yang punya, ikut nggak Pak? Dia merontak kayak gimana tetap aja kita tarik. Kenapa? Orang ikatannya sama kita. Begitu juga orang yang lagi mabok, gampang. Makanya kan ada ceritanya tuh kan,
Ada orang soleh dulu tuh suruh bunuh bayi, suruh mabok, apa suruh merkosa janda gitu kan, ada 3 tuh. Ah, mabok aja dah, pilih yang ringanan. Bunuh bayi dosa besar. Merkosa janda istilahnya apa? Dosa besar zina. Udah mabok aja. Karena lantaran mabok tadi, bunuh anak iya, merkosa juga iya, 3-tiganya dapat. Tuh. Jadi jangan perkarakan sepele itu mabok. Tuh, ya. Jadi faqad akhbarahu syaitan, dan syaitan telah mengabarkan, memberitahu kepada orang ahli ibadah tadi bahwa analladzi yaghabu yakunu fi yadi syaitan kal qurati fi yadi sibyan. Diumpamakan orang yang suka emosi, suka marah-marah seperti laksana bola yang ada di tangan seorang anak kecil. Dia mau lempar kemana aja itu bola, tergantung yang ngelempar. Sama seperti orang yang emosional terus dipancing oleh iblis. Bagaimana biar dia itu marahnya kencang dan terus dan sebagainya, ya. Fayam bagi lilladzi yaghabu ayyasbira likai la yusiru asyira syaitan. Maka seyogianya kita bagi orang yang suka emosional, suka marah-marah, untuk bersabar agar bisa mengunci, bisa memenjara, bisa melawan daripada syaitan yang lagi menguasai kita. Maka solusinya kata baginda Nabi, kalau kita lagi emosi, lagi marah-marah, berdiri, duduk. Kalau lagi duduk suruh berbaring, kalau berbaring suruh berwudu. Ayo, biar syaitan hilang, karena marah itu adalah api, dan api itu bisa padam, bisa nempel dengan air. Tuh, ya. Mungkin banyak juga yang jelasinnya. Nah, jadi sampai segini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Falyatafaddal bagi ada yang mau bertanya dan lain sebagainya.